Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neksiti Khotimah Jahro. Saya dari kelas NR4 Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Di sini video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan proyek UAS mata kuliah Metode Perkembangan Seni yang diampu oleh Ibu Desi Rantasari Martini MPD mengenai tentang model pembelajaran yang diterapkan di sekolah kami tempat mengajar, tempatnya yaitu TK Yasdenia. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai metode pembelajaran atau model pembelajaran, pengertian dari metode pembelajaran itu adalah menurut Jamarah SB pada tahun 2006 dalam bukunya halaman 46, yaitu metode pembelajaran adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode diperlukan oleh guru agar penggunaannya bervariasi sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Adapun untuk model pembelajaran yang diterapkan di sekolah kami sebelum pandemi, kurang lebih ada 3 model atau ada 3 metode. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode demonstrasi, dan yang ketiga ada metode model pembelajaran secara kelompok atau sudut. Yang pertama, metode yang kami gunakan dalam di sekolah kami saat sebelum pandemi, yang pertama adalah metode ceramah. Kelebihan dari metode ceramah adalah yang pertama, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, merupakan metode yang murah dan sekaligus mudah dilakukan oleh semua pengajar ataupun guru. Yang ketiga, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Dan untuk kelemahannya metode ceramah ini adalah yang pertama, materi yang dikuasai siswa sangat terbatas pada materi yang dikuasai oleh guru. Dan yang kedua, metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh guru atau belum. Dan yang terakhir, kelemahan metode ceramah adalah akan membawa pada nuansa pembelajaran yang relatif pasif karena peserta didik hanya berperan sebagai pendengar dan penonton akting yang dilakukan oleh gurunya di dalam aktivitas kelas. Kemudian selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi memiliki kelebihan yang pertama, dapat membuat pengajaran lebih jelas dan lebih konkret. Dan yang kedua, peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Kemudian metode demonstrasi ini tentu punya kelemahannya. Yang pertama adalah metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus. Terus kemudian demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Apabila kekurangan alat-alat peraga padahal alat-alatnya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka metode ini kurang efektif. Model pembelajaran kelompok. Kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran kelompok. Yang pertama, kelebihannya adalah dapat mengurangi rasa kantuk dibanding dengan belajar sendiri. Dan yang kedua, dapat membantu timbulnya asosiasi dengan peristiwa lain yang mudah diingat. Dan yang ketiga, kelebihannya adalah dapat memicu motivasi belajar pada siswa. Adapun di samping kelebihannya ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama, bisa menjadi tempat mengobrol atau bergosip, dan yang kedua, sering terjadi debat sepele di dalam kelompok. Bisa terjadi kesalahan kelompok. Kemudian selanjutnya, di samping model pembelajaran yang diterapkan di sekolah sebelum pandemi, sekarang model pembelajaran yang diterapkan di sekolah pada saat pandemi. Di antaranya ada model penugasan, terus kemudian ada luring atau luar jaringan, terus kemudian home visit atau kunjungan ke rumah siswa, dan daring atau dalam jaringan. Yang pertama, model pembelajaran penugasan. Kelebihannya yaitu yang pertama, menanamkan kebiasaan untuk giat belajar kepada siswa. Yang kedua, baik sekali untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif. Dan yang ketiga, memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas. Sebab dalam strategi ini, siswa harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu atau tugas yang telah dikerjakan. Adapun untuk kelemahannya, yang pertama adalah tidak jarang pekerjaan yang ditugaskan itu diselesaikan dengan meniru pekerjaan orang lain.
jadi bukan hasil karyanya sendiri. Dan yang kedua, sulit memberikan tugas yang dapat memenuhi sifat perbedaan individunya dan minat dari masing-masing siswa. Selanjutnya ada model pembelajaran luring atau luar jaringan. Kelebihannya yaitu yang pertama, siswa lebih efektif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua, pemberian materi lebih menyeluruh kepada seluruh siswa. Adapun kelemahan dari model pembelajaran luring ini adalah yang pertama, tidak semua siswa bisa ikut luring karena hanya dibatasi. Dan yang kedua, fasilitas pembelajaran kadang kurang memadai. Selanjutnya ada model pembelajaran daring. Kelebihannya yang pertama adalah materi yang sudah diajarkan masih bisa diberikan kembali. Dan yang kedua, kelebihannya adalah pemberian materi menyeluruh kepada seluruh siswa. Adapun di samping kelebihannya ada kelemahannya. Yang pertama adalah siswa tidak efektif mengikuti pembelajaran. Yang kedua, tidak semua orang tua siswa memiliki handphone dan kuota data seluler. Dan yang ketiga, pemberian materi tidak efektif. Dan yang terakhir ada model pembelajaran home visit atau kunjungan ke rumah siswa. Adapun kelebihannya itu yang pertama, guru bisa berinteraksi langsung dengan orang tua siswa. Yang kedua, orang tua bisa diajak secara aktif memantau perkembangan siswa. Yang ketiga, membuka komunikasi dan menjalin kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Dan yang terakhir, memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh siswa secara lebih komprehensif. Adapun di samping kelebihannya, ada kelemahannya juga. Yang pertama, dari segi sumber daya, metode ini memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih banyak ketimbang metode lain. Dan yang kedua, tetap terdapat peluang sebagian informasi penting tidak diberikan orang tua siswa kepada siswa. Sekian dan terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan hubungi via sosial media di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.